Oke, kita ketemu lagi. Kali ini, kita akan bedah cerita tentang sebuah kerajaan yang seluruh nasibnya, mulai dari kelahirannya sampai cara dia bertahan hidup, itu dibentuk oleh satu hal aja, pegunungan. Yup, ini adalah kisah tentang Lesotho. Nah, kita mulai dari angka ini ya, 1.400 meter. Apa coba ini? Ini adalah titik terendah di seluruh negara Lesotho. Beneran, titik terendah di negara ini tuh lebih tinggi daripada puncak gunung di banyak negara lain. Dan ini bukan sekedar fakta unik loh. Ini adalah kunci buat ngebuka seluruh cerita mereka. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal jadi pemandu kita. Gimana ceritanya? Geografi yang sama, yang tadinya jadi penyelamat sebuah bangsa, ujung-ujungnya malah jadi sumber masalah terbesarnya. Ini nih, paradoks inti dari kisah Lesotho. Buat ngejawab itu semua, perjalanan kita harus dimulai dari tempat Lesotho itu sendiri lahir. Tinggi di atas awan, di tengah pegunungan yang jadi identitasnya. Jauh sebelum ada negara modern, di sana udah ada komunitas-komunitas yang tangguh banget. Mereka bisa hidup dari bertani dan beternak di lingkungan yang keras, yang mungkin buat orang lain mustahil. Kehidupan di sana bener-bener menempa mereka jadi orang yang ulet. Di sini, geografi itu beneran jadi takdir. Dan ini membawa kita ke peran ganda dari pegunungan itu sendiri. Di satu sisi, gunung-gunung itu kayak perisai raksasa, ngelindungin mereka dari dunia luar. Tapi di sisi lain, ya perisai yang sama itu juga yang bikin mereka terisolasi, membatasi akses mereka. Jadi pelindung sekaligus penghalang. Terus, di awal abad ke-19, datanglah masalah besar pertama. Seluruh wilayah Afrika bagian selatan itu tiba-tiba rusuh banget. Ada periode kekacauan hebat, penuh konflik, kekerasan, dan orang-orang pindah kemana-mana. Tiba-tiba, dunia mereka yang tadinya aman dan terisolasi jadi terancam. Jadi, dari yang tadinya hidup damai, wilayah ini langsung terjun ke dalam kekacauan. Nah, di tengah krisis inilah muncul seorang pemimpin yang cerdas banget. Dia nggak ngelawan api pakai api, malah dia nyatuin kelompok-kelompok yang tercerai-berai buat satu tujuan, bertahan hidup. Dari sinilah kerajaan Lesotho lahir. Jadi, ini nih poin krusialnya. Solusi brilian pertama mereka itu bukan kekuatan militer, tapi strategi. Mereka pakai aset terbesar yang mereka punya, yaitu pegunungan, sebagai benteng alami. Ini langkah yang benar-benar jenius, yang bikin mereka bisa selamat dari gelombang kekerasan waktu itu. Tapi, baru aja mereka selamat dari kekacauan regional, muncul ancaman kedua yang jauh-jauh lebih besar. Kali ini, musuhnya bukan tetangga mereka, tapi kekuatan kolonial Eropa yang lagi gencar-gencarnya berekspansi. Dilema yang mereka hadapin sekarang tuh bener-bener beda level. Mereka udah nggak lagi ngelawan tombak pakai tombak. Sekarang lawannya itu senjata modern, kekuatan asing yang super terorganisir, dan klaim hukum atas tanah yang, nggak pernah mereka bayangin sebelumnya. Kerajaan yang masih muda ini ada di posisi yang sulit banget. Posisi mereka tuh benar-benar kejepit. Kalau mereka milih buat ngelawan ya resikonya hancur total sama teknologi militer yang jauh lebih canggih. Tapi kalau mereka nyerah, ya mereka bakal kehilangan semuanya. Kedaulatan, tanah air, semuanya. Situasi yang serba salah, nggak ada pilihan yang bagus. Jadi, apa yang mereka lakuin? Sekali lagi, mereka nggak milih adu kekuatan, tapi pakai kecerdikan. Mereka nemuin solusi lewat jalur diplomasi yang sangat berisiko, tapi sekaligus cerdas. Mereka milih jalan ketiga, bukannya melawan atau menyerah, mereka malah proaktif minta perlindungan ke salah satu kekuatan kolonial, yaitu Inggris. Tujuannya apa? Supaya nggak dicaplok atau diambil alih sama kekuatan regional lain di sekitar mereka yang lebih agresif. Ini strategi pilih musuh yang lebih kecil buat menghindari yang lebih besar. Cerdik kan? Dan langkah diplomasi itu berhasil. Lesotho selamat sebagai sebuah negara. Tapi, kelangsungan hidup itu ada harganya. Dan harganya ini mahal banget, ninggalin warisan yang ngebentuk negara itu sampai sekarang. Keputusan buat minta perlindungan itu kayak memicu efek domino. Pertama, perlindungan itu sendiri artinya kedaulatan mereka jadi terbatas. Wilayah mereka juga jadi menyusut. Nah, karena kehilangan banyak tanah subur, ekonomi mereka terpaksa berubah. Pertanian tradisional udah nggak cukup lagi, yang akhirnya bikin mereka jadi bergantung sama warganya yang kerja di luar negeri sebagai buruh migran. Hasilnya ya, transformasi ekonomi yang dramatis. Dari ekonomi yang tadinya mandiri berbasis pertanian, sekarang geser total jadi ekonomi yang bergantung sama kiriman uang dari para pekerja migran. Ironisnya, benteng alami mereka sekarang malah jadi semacam penjara ekonomi, yang maksa warganya pergi buat cari nafkah. Tapi hebatnya,
Di tengah semua kehilangan dan perubahan ini, ada sesuatu yang luar biasa yang berhasil mereka pertahanin. Identitas nasional mereka tetap kuat, monarki tradisional mereka masih jadi simbol persatuan, budaya mereka bertahan. Dan yang paling penting, mentalitas buat bertahan hidup yang ditempa di pegunungan itu tetap ada. Jadi pada akhirnya, kisah Lesotho ini adalah pelajaran tentang cara bertahan hidup. Ini bukan cerita tentang kemenangan pakai kekuatan militer, tapi kemenangan pakai kecerdikan, pakai strategi, dan kemampuan buat beradaptasi ngadepin rintangan yang kelihatannya mustahil banget. Dan saya mau tinggalin Anda dengan pemikiran ini. Lesotho berhasil bertahan, dan itu sendiri udah sebuah kemenangan yang luar biasa. Tapi ini jadi bikin kita mikir, kira-kira berapa sih harga yang pantas buat sebuah kelangsungan hidup? Ini pertanyaan yang kompleks, yang terus dihadapi Lesotho, dan juga banyak bangsa lain sampai hari ini. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.